Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramadhani, peserta dari pelatihan dasar CPNS Golongan 2 Angkatan 3 tahun 2021. Akan saya tampilkan profil penguji, coach, dan mentor dalam kegiatan aktualisasi ini. Serta akan saya lanjutkan dengan profil dari Sekda Kabupaten Banjar. Kantor Bupati Banjar beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 2, Martapura, Kalimantan Selatan. Terletak di seberang Taman Cahaya Bumi Slamet, dan di sini juga merupakan kantor dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Di dalam kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar ini terdapat beberapa bagian. Salah satunya adalah bagian hukum yang terletak di sebelah musola Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar. Pada bagian hukum ini dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bernama Bapak Ahmad Rizal Putra Jan Sumarta. Perangkat daerah datang dan menyerahkan draft produk hukum daerah mereka ke bagian umum. Kemudian, bagian umum akan mendisposisikan dokumen atau draft tersebut ke bagian hukum. Masuk ke bagian hukum, draft tersebut diregistrasi di buku register. Kemudian, draft tersebut didisposisi ke kepala bagian dan selanjutnya dikoreksi oleh staf Kasubag Perundang-undangan dan juga kepala bagian kembali. Masalah yang didapat yaitu perangkat daerah sulit mengetahui proses draft mereka sudah berjalan sampai tahap mana. Oleh karena itu, terkadang mereka menelpon ke bagian hukum untuk menanyakan bagaimana status draft mereka. Kegiatan 1. Pada tahap kegiatan yang pertama, yaitu melakukan proses pencatatan data yang dianggap penting pada SOP Sekda Kabupaten Banjar yang terdapat pada SK Bupati. Kemudian, konsultasi dengan mentor mengenai SOP register dokumen produk hukum daerah yang sudah didapat pada SK Bupati tersebut. Kegiatan 2. Pertama, mengelompokkan data yang dicatat menjadi sebuah basis data. Kemudian membuat relasi dari basis data yang sudah dibuat. Selanjutnya, melakukan proses pengetikan skrip dengan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan juga JavaScript.
Selanjutnya, proses mendaftarkan domain dan hosting. Dan yang terakhir, melakukan uji coba aplikasi. Pada tahap uji coba, apabila terdapat error, maka akan dilakukan perbaikan. Kegiatan 4. Pertama, memberikan contoh dalam menggunakan aplikasi. Pada video kali ini dilakukan kepada kepala bagian hukum. Adapun yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk pengguna dalam menggunakan aplikasi. Pada scan video kali ini dilakukan bersama mentor. Kegiatan 5. Pertama, proses membuat daftar kegiatan aktualisasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya, mengkoordinasikan hasil kegiatannya kepada mentor. Kegiatan 6. Yang pertama, menyiapkan dokumen produk hukum daerah yang telah dikoreksi oleh staf, kepala subbagian, dan juga kepala bagian. Kemudian mengubah format penulisannya sesuai dengan hasil koreksi. Lalu tahap selanjutnya adalah mencetak dokumen. Memberinya stempel koordinasi. Dan terakhir meminta paraf koordinasi dari kepala bagian. Kegiatan 7. Yang pertama, membuat dan mengedit leaflet. Dan yang selanjutnya adalah menaruh leaflet di tempat konsultasi perangkat daerah pada bagian hukum. Setelah dilakukan aktualisasi, maka proses yang dirubah sebelumnya adalah proses registrasi draft yang masuk ke bagian hukum, di mana setelah dilakukan aktualisasi, draft masuk sekarang tidak lagi dicatat di buku, melainkan diketik atau diinput ke dalam aplikasi. Aplikasi ini berhasil menjawab solusi dari beberapa masalah. Yang pertama, untuk mengetahui progres, perangkat daerah hanya tinggal mengakses aplikasi dan mencari judul draft yang mereka cari. Maka proses pencarian akan menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Kemudian mereka bisa melihat detail dari progres draft mereka sudah sampai tahap mana.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.